Lanjut baca hadis cahaya. Yang kemarin lanjutannya, an Anasin radhiyallahu taala anhu anna rajulain kharaja min indin nabiy sallallahu alaihi wasallam fi lailatin mudlimah wa idza nurun baina aydihima hatta fatafarraqa an-nuru ma'ahuma. Terjemahannya adalah Sayyidina Anas meriwayatkan ini dalam kitab Al-Mahajjatul Baydha karya Syekh Muhammad Fauzi Al-Karkari, bahwa ada dua orang laki-laki keluar dari tempat Nabi Muhammad SAW pada malam yang gelap gulita. Ternyata di depan mereka berdua ada cahaya. Ini cahaya. Jadi ini cahaya yang dilihat oleh semua murid Thariqah Karkariyah maksudnya. Ketika mereka berdua berpisah, cahaya itu terbelah dan mengikuti mereka berdua. Jadi semua murid Karkariyah itu kan musyahadahnya musyahadah cahaya. Nah, ketika ini gampangnya masih seperti kita melihat bulan gitu. Walau orang Sumatera, orang Kalimantan, orang Sulawesi, orang Jawa, Jabodetabek itu melihat bulan, sama-sama melihat bulan, bulannya satu begitu, cahayanya juga satu ini sebenarnya, walaupun beda-beda jauh atau misalnya beda-beda tingkat tuh memang kacamatanya doang yang beda gitu. Ini hadisnya adalah hadis Sahih Bukhari, Kitabul Manaqib, bab Manqabah Usaid bin Khudair wa Abbad bin Bishr radhiyallahu anhum. Tuh. Selanjutnya agak panjang nih. Akhbarani Abu Zubair annahu sami'a Jabir ibn Abdullah yas'al 'anil wurud qala nahnu yawmal qiyamah ala kadza wa kadza unzur aydzalika fawqa an-nas qala fatud'al umamu bi'awthaniha wa ma kanat tu'badu al-awwal fal-awwal thumma ya'tina rabbuna ba'da dhalika fayaqul man tantadhirun fayaqulun nantadhir rabbana azza wa jalla fayaqul ana rabbukum fayaqulun hatta nanzur ilaik فيتجلى لهم يضحك قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال فينطلق بهم ويتبعونه ويؤطى كل إنسان منافق أو مؤمن نورا, ini cahaya. Nanti terjemahannya ثم يتبعونه على جسر جهنم كلاليب وحسك atau apa nih, hasin kaf ta'khul man sya'allah thumma yadfa'u nurul munafiqi thumma yanjul mu'minun fatanju awwalu zumratin wujuhum kal qamar lailatal badri 70,000 la yuhasabun thumma alladhina yalunahum ka'adwa'i najmin fis sama'i. Ini sampai hadis ini ada di Musnad Ahmad bin Hanbal, Musnad al-Asyara al-Mubasysyirin bil Jannah, baqi Musnad al-Mukatsirin minas Sahaba 14818. Nih. Abu Zubair memberitahuku bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah. Ini sanadnya Thariqah Karkari itu kepada Sayyidina Jabir bin Abdullah. Ditanya tentang al-wurud. Itu kan ada dalam Al-Qur'an tuh mengenai mengenai pembahasan ini, masuk neraka. Dia berkata, pada hari kiamat kami begini dan begini, perhatikanlah, maksudnya itu kami berada di atas, tidak masuk neraka bersama orang-orang. Dia berkata, lalu para umat, ini nih yang penting nih. Lalu para umat dipanggil bersama para berhala. Jadi umat-umat yang menyembah berhala dipanggil bersama berhalanya. Nyaman. Kuncin ding lek wapi baba. Anaki ketepaan tidak bensin jadi melek ocit mari. Dan apa yang telah mereka sembah. Jadi sama sembahannya itu dipanggil. Setelah itu mereka bergantian tuh dipanggil satu-satu gitu, yang menyembah misalnya nyembah siapa gitu. Kalau menyembah Yesus misalnya itu bukan dengan Yesusnya tapi dengan yang diserupakan nanti gitu tuh.
Mereka bergantian, kemudian Tuhan kami mendatangi kami setelah itu lalu bertanya, siapa yang kalian tunggu? Allah bertanya itu, kalian nunggu siapa nih? Mereka menjawab, kami menunggu Tuhan kami. Oh ini orang-orang muslim begitu. Kan sudah dipanggil, semuanya dipanggil, tinggal orang muslim nih yang belum. Nah, ini ditanya nih. Lalu kan Allah tuh, dia berfirman, Allah berfirman, saya adalah Tuhan kalian. Lalu orang-orang itu berkata, kami akan melihatmu. Lalu dia bertajalli, tertawa kepada mereka. Dia berkata, saya mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, lalu dia berangkat bersama mereka dan mereka mengikutinya. Ini, dia memberikan cahaya kepada semua manusia. Munafik atau beriman. Jadi orang munafik dikasih cahaya juga, orang beriman dikasih cahaya juga. Kemudian mereka mengikutinya. Mereka setelah dikasih cahaya itu mereka mengikutinya. Di atas jembatan Jahanam ada banyak anjing-anjing dan duri yang mengenai kepada mereka yang dikehendaki. Jadi anjing ini mengenai ke orang-orang munafik itu dan duri-durinya. Kemudian cahaya orang munafik padam. Cahayanya nih. Kemudian orang-orang mukmin selamat. Golongan pertama selamat, wajah mereka seperti bulan. Ini sebenarnya mau menjelaskan bahwa cahaya yang dilihat oleh para murid Thariqah Karkari itu adalah cahaya yang nanti juga akan dilihat di akhirat. Makanya murid Karkari ini ketika berzikir dia akan melihat cahaya tuh, melihat cahaya. Nah, cahaya ini itu sebuah perjalanan. Perjalanan artinya kalau misalnya cahayanya kecil gitu, kayak bintang, wa bin najmi hum yahtadun. Dengan najm, dengan bintang mereka dapat hidayah. Jadi orang kalau sudah dapat cahaya berarti dapat hidayah. Begitu. Setelah itu kalau masih bintang berarti masih kecil. Perlu diperbesar dengan amal soleh, beramal soleh hingga seperti bulan cahayanya. Tapi cahaya seperti bulan itu cahaya yang bintang tadi cuman jarak. Ini sebagai permisalan ya. Jarak kepada cahayanya itu dia semakin dekat, makanya seperti bulan. Terus beramal soleh lagi hingga cahaya yang seperti bulan tadi seperti matahari. Nah begitu tuh. Kalau sudah seperti bulan, misalnya ini golongan pertama yang selamat, wajah mereka seperti bulan. Maka orang yang melihat bulan ketika berzikir, maka sebenarnya itu melihat wajah mereka seperti bulan nanti di akhirat. Begitu tuh. 70.000 tidak dihisap. Ini nih anunya. Ini hadisnya di Musnad Ahmad bin Hanbal. 70.000 tidak dihisap. Ini tanpa mengklaim bahwa yang enggak dihisap karya doang, bukan. Ini cuman menjelaskan tentang keutamaan melihat cahaya di dunia sebelum melihat cahayanya di akhirat. Begitu maksudnya. 70.000 tidak dihisap, kemudian setelah mereka seperti bintang yang paling bersinar di langit. Nah bintang tuh, kalau bintang nih berarti jaraknya masih jauh sekali kayak tadi tuh, wa bin najmi hum yahtadun. Tapi sudah bintang yang paling ka'adwa najmin, kata dia hadisnya tuh, seperti bintang yang paling terang itu, yang paling bersinar di langit. Kemudian seperti itu, kemudian syafaat berlaku. Setelah mereka sudah masuk tanpa hisab, baru setelah itu ada syafaat. Hingga orang berkata la ilaha illallah dan di hatinya ada kebaikan seberat rambut, keluar dari neraka. Ini yang terakhir tuh anunya, yang keluarnya dari neraka. Kan dicari ini kisahnya panjang sebenarnya, ini singkat-singkatnya gitu. Mereka ditempatkan di halaman penduduk surga memercikkan air kepada mereka sehingga mereka tumbuh seperti tumbuhan sesuatu sebab banjir. Maksudnya yang sudah hangus di neraka tuh dimasukkan lagi, dia tumbuh kecil-kecil seperti tumbuhnya suatu sebab banjir. Kemudian dia memohon sehingga dia diberi dunia dan 10 kali lipatnya. Ini kisahnya panjang ini. Nah itu, jadi cahaya yang dilihat oleh murid Karkarya di dunia itu juga nanti yang
akan dilihat di akhirat, dan itu yang perlu selalu diperbesar sehingga bukan hanya menembus malakut tapi menembus jabarut.